Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awsini wa iyyakum jami'an bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan di dalam hadis-hadis sahih, di antaranya man shalla subha fi jamaah fahuwa fi zimmatillah. Siapa saja di antara kita yang lelaki salat subuhnya secara berjamaah, maka orang tersebut kehidupannya ada di dalam tanggungan dan jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-'isya'a fi jama'ah." Siapa saja orang laki-laki salat isya' secara berjamaah, faka'annama qama al-laila nisfahu, seakan-akan dia mengerjakan salat tahajud sebahagian malam. Wa man shalla subha fi jamaah, lalu dia lanjut subuh yang berjamaah lagi, faka'annama qama al-laila kullahu, maka seakan-akan dia melaksanakan salat tahajud tadi malam sepanjang malam, sekalipun dia tidur tidak mengerjakannya, tapi diberi nilai pahala seakan-akan dia tahajud sepanjang malam. Apalagi kalau kemudian dia ada tahajudnya. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, sambil kita menantikan acara akad nikah saudara kita imam tadi, Ustaz Muzammil Hasballah, InsyaAllah akan berlangsung pada jam 6 tadi. Kepada saya dimohon untuk sedikit mengisi waktu ini sekitar kurang lebih 15 menit. Tentunya kita di subuh ini, saya tadi waktu jalan melihat kendaraan yang ada di ruas jalan, baik di depan maupun di ruas jalan sebelah kiri kanan dan juga arah kiblat masjid, membuat kita tahu seperti salat tarawih atau qiyamul lail, dan juga kemudian juga subuhnya di bulan Ramadan. Ini barangkali di antara jamaah memang ada yang warga masjid lain yang hari-hari mungkin subuhnya di masjidnya masing-masing, tapi subuh ini karena ingin mengikuti salat bersama Ustaz Muzammil Hasballah, maka hadir kemari. Dan juga sebahagian dari jamaah ini adalah ada anak-anak muda yang saya tidak tahu, mudah-mudahan juga
merupakan ahlul masjid di masjid-masjidnya, tidak karena subuh Ustaz Muzammil saja. Kita berharap bahwa bagaimana kalau bisa jamaah salat subuh di masjid-masjid kita seperti ini. Maka saya di bulan Ramadan, terutama di masjid saya Darul Falah Kampung ini, saya perhatikan di luar Ramadan itu jamaah tetap untuk sholat subuh. Saya menghitungnya, itu umumnya adalah 4 saf atau 4 saf setengah atau paling banyak 5. Itu yang permanen lah, di luar daripada sholat subuh di bulan Ramadan. Tapi Ramadan saya menghitungnya itu subuh sampai 8 atau 9 saf. Ada penambahan 6, 7, 8, 9, 4 saf atau 3 saf di luar daripada bulan Ramadan. Nah, di mana-mana masjid juga terjadi penambahan jamaah salat subuh di bulan Ramadan. Mungkin kalau kita telah apa sebabnya terjadi penambahan jamaah salat subuh di bulan Ramadan, dan kembali kemudian setelah subuh ke pola sebelum Ramadan lagi, barangkali faktor paling utama adalah orang-orang yang salat subuh di bulan Ramadan itu merasa bahwa salat subuh di bulan Ramadan itu mudah. Karena apa? Karena bangun sahur, setelah itu langsung ke masjid. Bangun sahurnya jam 4:30, makan sahur, kemudian jam 5, langsung setelah itu imsak dan kemudian azan, langsung ke masjid. Jadi karena ada bangun sahur, maka kemudian mudah untuk selanjutnya langsung direct ke masjid. Sementara kalau di luar Ramadan susah bangun karena tidak ada sahur lagi. Kalau ini yang menjadi alasan, sebetulnya secara logika ini tertolak. Sebab apa? Sebab di bulan Ramadan umumnya kita itu tidurnya terlambat. Sebab kita setelah tarawih, meskipun tarawih 8 tapi ada ceramahnya, itu sudah selesai barangkali jam 9:30. Kemudian orang bergerak pulang, kemudian minum istirahat. Rata-rata paling cepat orang tidur di Ramadan jam 11. Bahkan kebanyakan orang setelah itu nongkrong lagi, dia minum di warung kopi, tidur jam 12. Kalau jam 12 tidur, maknanya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Maka dia 4 jam baru tidur, kemudian bangun dia sahur. Nah, kalau yang tidurnya jam 1, dia baru tidur 3 jam, kemudian dia bangun sahur. Sementara setelah Ramadan, orang bisa tidur lebih cepat berbanding bulan Ramadan karena tidak ada tarawih. Sehingga selesai Isya jam 8:30. Katakanlah orang kemudian minum atau dia kemudian kerjakan apa, maka dia jam 10 sudah boleh tidur. Kalau dia start tidur jam 10 atau jam 11, maka dia tidak bangun jam 4 karena tak perlu sahur. Dia boleh bangun jam 5. Maka durasi tidur dia logikanya bertambah. Kalau tidur jam 10, jam 11
Ini harus mudah kepala. Karena air kuota yang Nabi tahu. Sebelum tidur, walaupun tidur jam 1, nyolon harus jaga tokut, bagi tahu. Niat kita pasang. Pasang usaha apa? Pakai alarm. Pasang di kuping. Besarkan suara. Takut juga enggak bangun. Bilang sama orang tua atau teman kalau kita di kosan misalnya. Telepon lo di kawan lo. Wah pun. Nyobek lewat tahu. Air kuota lo. Tampil jaga telepon. Maka bisa bangun. Sebelum tidur sudah niat bangun. Kedua buat usaha. Nah kalau ini kita lanjutkan setelah Ramadan, bagaimana sebelum tidur saya mesti bangun jam 5 untuk sholat subuh jamaah. Buat usaha, pasang alarm, suruh kawan telepon. Maka juga insya Allah tadi saya sebut lebih mudah lagi bangunnya karena durasi tidur lebih panjang. Sekarang kenapa kita tidak bangun dan tidak ke masjid? Ya sebabnya dari tidur tak ada rencana untuk bangun. Pada ibu nyolong mudah pohon. Nyolong mudah tidur hijau. Mungkin drop. Kalau ada orang solat misalnya dia masih ada solat lah. Kapan dia solat? Waktu bangun. Apalagi orang yang paham agama pakai gilek-gilek. Dia akan katakan, Nabi dalam hadis sahihnya mengatakan, "Laisa fil nawmi tafrid, innama tafridu fil yaqظah." Tidak dianggap menyia-nyiakan kalau kita ketiduran. Menyia-nyiakan itu kalau kita tidak dalam keadaan tidur. Nabi juga dalam hadis sahih mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur atau lalai tidak ingat, maka kapan dia bangun, kapan dia ingat, langsung dia kerjakan salat itu walaupun sudah di luar waktunya. Jadi dia kalau bangun subuh setengah 8, maka dia salat subuh setengah 8, waktunya sudah duha. Lalu dia kilek, hadis ini tertidur. Bukan memang sebelum tidur udah dia lapai, bukan tertidur. Nah maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sebetulnya boleh tanyalah semua orang yang alhamdulillah menjadi ahlul masjid, setiap waktu salat fardu, ini orang laki-laki senantiasa membawa diri untuk berjamaah di masjid. Tidak ada sama sekali kesulitan. Karena di kita di mana-mana ada masjid. Maka oleh karena itu saya ajak diri saya dan kita semua, sebagaimana kita usaha bangun cepat untuk sahur kemudian subuh di bulan Ramadan, bagaimana kita usaha untuk juga bangun supaya dapat salat subuh di awal waktu berjamaah di masjid di mana azan tadi berkumandang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di akhir surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina. Wahba Az-Zuhair dalam tafsir Al-Munir mengatakan ayat ini tidak bermakna orang yang berjihad saja di jalan Allah, tapi ini bermakna umum juga. Orang yang sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada kami, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pastilah kami akan mudahkan jalan-jalan menuju ketaatan kepada kami.
sekarang merasa sholat berjamaah begitu ringan. Bangun 1 jam sebelum subuh, walaupun tidur jam 4 tetap mudah. Bangun setengah jam saja baru tidur sebelum subuh tetap juga mudah. Yang dulu barangkali dibom pun tak bangun. Karena janji Allah, siapa yang sungguh-sungguh dalam ketaatan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ketaatan kepadanya. Maka awalnya mesti ada kesungguhan dari kita untuk kemudian kita bawa diri kita senantiasa ada di masjid untuk kita dapat berjemaah. Saya sudah sebutkan tadi salah satu 2 hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan salat subuh berjamaah. Saya ingin sampaikan satu hadis lagi mengakhiri ini, Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah SAW mengatakan ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, yang akan mendapatkan perlindungan Allah dalam huru-hara mahsyar. Kalau kita baca hadis-hadis tentang huru-hara mahsyar, begitu dahsyat. Matahari beberapa mil di atas kepala orang-orang tertentu, sehingga mendidih dari otak sampai ke kaki. Dalam huru-hara yang dahsyat di mahsyar itu, 7 golongan diberi perlindungan, di mana tidak ada perlindungan pada waktu itu kecuali perlindungan Allah. Saya baca 2 saja di 7 itu. Di antara 7 itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Makna terikat apa? Ketika waktu salat fardu, dia sudah bawa diri ke masjid, terikat. Dengan azan sudah terikat dia di masjid. Kemana-mana dia cari masjid. Itu namanya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Masukkan diri kita ke kelompok ini untuk dapat perlindungan mahsyar. Yang kedua adalah, ini banyak anak muda di sini. Di banyak masjid kadang-kadang kalau kita lihat anak muda sangat sedikit ketika salat berjamaah, apalagi subuh. Sebagian besarnya adalah orang-orang secara adat dia sudah memang mendekati kubur. Anak-anak muda jarang nampak di masjid. Nah, hadis ini juga menyebutkan salah satu golongan lagi yang mendapat perlindungan adalah siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan sekarang ini banyak pemuda kita itu nasya'a fi maqha, tumbuh besar di kedai kopi dengan internet. Jarang-jarang ada pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan ada di masjid. Maka kita usahalah anak-anak muda kita ini bawa diri dalam masjid supaya menjadi bahagian dari tadi kelompok yang mendapatkan perlindungan Allah di mahsyar nantinya. Mudah-mudahan manfaat saya dan kita semua. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.